Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 April 2025. Sorry agak sedikit telat ya karena ada banyak sekali berita hari ini. Jadi harus riset sedikit ya, dan teman-teman, kondisi dari market itu masih dalam kondisi yang belum terlalu baik kalau kita perhatikan, apalagi kemarin saham-saham di berbagai macam negara, mulai dari market Asia, market Eropa, itu rata-rata pada drop ya. Ini impact daripada kebijakan tarif yang sudah ditetapkan oleh Trump. Dan ya bisa dibilang market lumayan shock. Bahkan kalau aku perhatikan dari data TradingView ya, IHSG saham Indonesia atau indeks harga saham gabungan Indonesia itu rencananya hari ini akan turun sekitar 12%. Tapi karena market Indonesia baru akan buka nanti ya, jadi siap-siap aja. Ini udah mulai kelihatan dari CMC, dari TradingView, dan ini akan apa ya, bisa dibilang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Saya yakin market rebound itu akan terjadi, cuman mungkin kita masih membutuhkan waktu. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari kondisi market US, The Fed itu lagi mengadakan pertemuan tertutup. Jadi per hari kemarin tanggal 7 April jam 11.30 pagi ya waktu Amerika, itu The Fed melakukan pertemuan tertutup di tengah isu Donald Trump yang cenderung memberikan kebijakan baru terkait dengan pajak import itu, dan ini menjadi isu yang sangat-sangat krusial dan berdampak ke seluruh dunia. Kalau kita melihat ya dari event hari ini, kita akan dapat beberapa event penting. Salah satunya adalah data inflasi dari Indonesia. Ya meskipun nggak terlalu ngaruh ke global ya, tapi setidaknya untuk market Indonesia akan berpengaruh. Kemudian juga kita akan mendapatkan data economic watches dari Jepang. Ya gimana kondisi dari perekonomian Jepang itu akan dibahas. Kemudian juga ada data terkait dengan 30 tahun Treasury Gilt Auction untuk Inggris. Ini berhubungan dengan obligasi jangka panjang Inggris. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada data Small Business Optimism dan juga Outlook Energy. Outlook Short Term Energy untuk Amerika Serikat ya. Ini rilis datanya jam 11 malam nanti gitu. Jadi beberapa data ini berpeluang untuk mempengaruhi pergerakan dari dolar. Sementara kemarin dolar menguat ya karena memang sekuat itu pengaruh dari Trump ya, dan bisa dibilang ini menjalar ke banyak aspek. Bahkan gold itu kemarin crash sekitar 2%. Mungkin ini akan menjadi momentum untuk kita melakukan akumulasi pada emas. Kemudian juga dari S&P 500 kemarin masih melanjutkan penurunan sekitar 0,23%. Ya, bahkan kemarin sempat drop sampai 6% kan. Terus ya kita lihat Bitcoin juga kemarin sudah mengalami koreksi bahkan sampai titik terendahnya itu di level 74 ya. 74 ribuan gitu, dan sekarang sudah bounce ke kisaran 79.000. Kita akan lihat seperti apa progres dari pergerakan Bitcoin. Itu ya, jadi dari sisi The Fed-nya itu sudah melakukan pertemuan tertutup dan tentu saja The Fed sekarang lagi under pressure ya. Kenapa? Karena di tengah isu ketidakstabilan ekonomi, The Fed harus melakukan rapat tertutup seperti itu, dan belum ada kesimpulan yang dipublikasikan ke market, sehingga saya sendiri belum juga bisa melaporkan ya apa yang terjadi atau apa yang dibicarakan oleh The Fed pada pertemuannya kemarin gitu. Dan situasi ini mungkin akan berpengaruh dengan ke beberapa potensi, seperti contohnya peningkatan inflasi, impact dari kebijakan Trump yang lumayan agresif, perlambatan ekonomi yang mungkin akan mengarah kepada penurunan inflasi secara jangka panjang, yang mana ini adalah target dari The Fed sendiri ya. Tapi satu hal yang harus mereka antisipasi adalah kemungkinan resesi dan juga adanya kemungkinan terjadi pengangguran yang lebih besar
gitu. Karena gimana pun juga kalau supply chain terhambat, ekspor import sulit, otomatis akan ada banyak perusahaan yang terutama berhubungan dengan ekspor import yang bakalan tutup atau bisnisnya bermasalah lah at least ya. Sehingga kebijakan moneter dari The Fed itu sangat-sangat dapat membantu mereka gitu. Jadi kita akan tunggu seperti apa nanti keputusan dari Jerome Powell atau The Fed yang bakalan disampaikan langsung ke publik. Sementara ini belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Donald Trump mengancam kepada Cina kalau mereka sampai berani menaikkan tarif sampai 34% seperti apa yang diisukan, ya itu mereka akan kenakan Cina tarif sampai 50%. Ini ancaman serius dari Trump dan respon Cina gimana? Oh, Cina tidak gentar dengan pernyataan tersebut. Karena kalau kita tahu Cina itu juga berkembang sangat-sangat cepat dalam beberapa waktu terakhir, teman-teman. Jadi ancaman seperti ini bakalan memperparah kondisi dari perekonomian tentu saja. Kalau pengaruhnya ke Indonesia mungkin adalah kedelai. Kita banyak import kedelai dari Amerika Serikat, teman-teman. Jadi tempe, tahu itu kan semua bahannya kedelai ya. Jadi siap-siap aja harga-harga bahan pokok di Indonesia itu bakalan naik. Nah, Cina kalau mereka dikenakan tarif yang tinggi kepada Amerika Serikat, otomatis arah ekspor mereka mungkin bukan ke Amerika Serikat lagi, mungkin akan ke negara-negara berkembang, which is ya Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, itu akan menjadi sasaran empuk untuk mereka menyebarluaskan produk-produk asal Cina, sehingga ini akan membuat barang-barang lokal kita kalah saing di sana. Jadi ancaman besar untuk kita semua, teman-teman. So, di kondisi seperti ini sepertinya kita memang harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama keputusan untuk spending ya, dan ini akan sangat-sangat berdampak sih. Itu. Kemudian juga dari data Soso Value, ini data CoinGlass teman-teman terkait dengan likuidasi yang terjadi di perdagangan kemarin ya. Posisi long 2 hari berturut-turut mendapatkan squeeze yang lumayan masif dari market. Sorry ini pakai bahasa Cina, aku nggak ngerti cara gantinya. Oh ini dia. Jadi kemarin yang kena liquid itu sampai dengan 1,14 billion US dollar di posisi long yang mendominasi ya, dan ini mengindikasikan memang banyak trader yang percaya bahwa Bitcoin ini nggak bakalan jebol dari level 80.000. At the end market sangat sulit diprediksi, ternyata jebol dan ya kemungkinan bisa saja terjadi penurunan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi untuk sekarang ini kondisi market ya seperti itu adanya. Ada beberapa koin yang bakalan unlock, jadi ini bakalan memperparah ya dari pergerakan koin-koin altcoin terutama, yaitu ada Move akan ada unlock 2%, ini di hari esok, hati-hati buat teman-teman. Kemudian juga ada koin yang unlocknya besar ya, kita lihat ada APT, unlock sekitar 1,87%, 5 hari ke depan. Axie Infinity unlock 5,6%, 5 hari ke depan. Kemudian ada Starknet unlock 4,37 ya, 7 hari ke depan. Itu beberapa koin yang akan unlock, so dapat mempengaruhi inflasi pada token-token tersebut. Data dari Soso Value hari ini belum diupdate. Sorry banget aku belum bisa memberikan data yang terbaru dan terupdate ya. Mungkin next time kita akan coba untuk lihat. Sedikit data dari CoinShare terkait dengan outflow dari beberapa produk ETF ya, produk ETF dari Bitcoin maupun Ethereum, di mana selama seminggu terakhir kita terus mendapatkan arus keluar. Meskipun arus keluar yang terjadi pada Bitcoin dan Ethereum ETF ini tidak sampai separah apa yang terjadi di bulan Februari kemarin, namun ini merupakan sebuah indikasi bahwa seller masih terus ambil kendali, meskipun tekanan jualnya juga nggak terlalu signifikan. Oke, sedikit kita lihat ada berita terbaru datang dari Pakistan. Ya, Pakistan baru saja mengundang dan menunjuk Changpeng Zhao, co-founder dari Binance ya, sebagai strategic crypto advisor untuk negara Pakistan. Wow, negara Pakistan terbuka sama kripto dan sudah menunjuk orang yang sangat berpengalaman di industrinya. Jadi kita akan melihat sebuah transformasi perkembangan dari kripto ya di negara Pakistan ke depannya. Semoga ini bisa menjadi sebuah berita yang bagus untuk market.
Oke, kita balik lagi membahas tentang tarif pajak. Dikabarkan ada narasi zero for zero deal untuk Amerika Serikat datang dari European Union. Ya, jadi kalau kita lihat berita terbaru, Uni Eropa berencana untuk memberikan tarif nol untuk mendapatkan nol tarif dari Amerika Serikat. Artinya adalah negara-negara Uni Eropa berencana untuk menjadikan tarifnya semuanya nol untuk import barang dari Amerika Serikat, dengan harapan mereka juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama dari Amerika Serikat. Ini merupakan sebuah keterbukaan yang bagus. Mungkin ini alasan kenapa pergerakan dari Bitcoin akhirnya rebound, teman-teman, ke 79.000. Impact dari banyak negara yang sudah mengubah kebijakan mereka terkait dengan tarif, ya. Terus juga kemarin kita sudah lihat bagaimana negara-negara seperti Vietnam itu sangat gercep sekali menghubungi Trump dan berencana untuk memberikan tarif nol juga gitu. Jadi ini bakalan menjadi sebuah berita yang bagus. Sementara itu pasar saham di Singapura, di Cina, di Taiwan itu kemarin nyungsep parah, ya, impact daripada kebijakan dari perang dagang ini. Kemudian market Jepang juga kemarin drop signifikan, dan dari Jepang sendiri itu juga sudah berusaha untuk menghubungi Donald Trump, ya, terkait dengan tarif ini. Teman-teman, mereka akan melakukan penyesuaian juga. Jadi dikala banyak negara yang sekarang ini menghubungi Amerika Serikat terkait dengan tarif pajak, ini bisa menjadi momentum yang cukup menarik untuk kita melihat, ya, volatilitas pasar itu pasti akan terjadi gitu. Dan juga berita yang terbaru bahwa Trump itu menolak apapun yang berhubungan dengan kesepakatan dengan Cina selama itu merugikan mereka gitu. Jadi Trump masih tetap tegas mengibarkan bendera perang untuk Cina karena memang fokusnya saat ini adalah untuk mengalahkan China dalam hal perdagangan yang memang sekarang kan produk-produk didominasi oleh produk asal Cina. Kemudian JP Morgan, ya, perwakilan dari JP Morgan itu mengatakan bahwa Federal Reserve mungkin akan memangkas suku bunga secara signifikan sebelum pertemuan FOMC berikutnya. Jadi ini adalah sebuah prediksi, ya, dari JP Morgan, salah satu hedge fund dan juga manajer investasi, di mana dia melihat bahwa kebijakan Trump terkait dengan pemangkasan suku bunga ini dianggap bisa menjadi sebuah hal yang memicu The Fed untuk melakukan pertemuan untuk melakukan pemangkasan suku bunga secara mendadak, seperti apa yang dilakukan pada COVID kemarin, ya, untuk memberikan stimulus perekonomian. Jadi sepertinya JP Morgan udah panik sih menurut saya, karena saham-saham mereka mungkin udah pada rontok, ya. Saham-saham yang mereka invest itu udah pada rontok sehingga ya itu mereka panik duluan istilahnya. Oke, itu dari beberapa berita. Lalu gimana nih kondisi dari market? Dari saya sendiri, market masih belum stabil. Kemarin closing weekly time frame jelas negatif. Kemudian juga dari daily time frame pergerakan Bitcoin juga cenderung negatif. Sementara ini dari saya sendiri melihat bahwa potensi market juga masih penuh dengan ketidakpastian sampai beberapa waktu ke depan. Meskipun itu bukan berarti market akan turun terus. Ya, market kemungkinan juga akan ada posisi rebound. So far sih kalau Bitcoin bisa closing di atas dari level 79.000 hari ini untuk closing daily-nya, ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa buyer masih juga stay di market. Buyer masih tertarik mendapatkan harga diskon, ya. Meskipun kalau kita lihat pertarungan dari smart money ini belum muncul. Banyak smart money yang sepertinya menahan posisinya sementara ini belum mau untuk melakukan akumulasi yang masif gitu. Dan ya, situasi seperti ini mengindikasikan ketidakpastian memang masih akan terus berlanjut. Volume perdagangan kemarin cukup bagus, ya, naik, dan ya bisa dibilang saat ini kita lagi atau masih sedang dalam fase level yang sangat krusial. Saya sendiri juga masih sedang menunggu kemana arah dari pergerakan Bitcoin. Kemarin Bitcoin turun sampai ke 74.000, itu udah mulai muncul rasa pengen short market, ya. Teman-teman pengen short market, tapi ya udah deh, tunggu closing daily aja, dan hari ini mungkin akan menjadi penentu yang penting seperti itu. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan tadi kita udah bilang volume pedagangnya naik, artinya ada aktivitas yang cukup besar, ya, baik itu dari buyer ataupun seller.
smart money-nya masih kosong, mengindikasikan memang smart money belum terlalu tertarik dengan harga Bitcoin saat ini. Gitu. Artinya apa? Artinya ada peluang untuk Bitcoin turun lebih dalam. Tapi ingat, kita belum dapat data terkait dengan meeting dari The Fed ya, dan juga gimana negosiasi dari banyak negara ini terkait dengan tarif pajak mereka. Jangan-jangan ke depan Trump mengumumkan mereka bakalan melakukan apa ya, perubahan lagi terkait dengan tarif pajaknya, menyesuaikan dengan banyak negara yang memang sudah mulai menurunkan tarif pajak untuk Amerika Serikat. Kalau hal tersebut terjadi, bisa jadi sebuah sentimen positif untuk market. Dan juga kalau apa yang diprediksikan oleh JP Morgan, The Fed tiba-tiba pangkas suku bunga secara mendadak, itu juga bisa menjadi sentimen yang bagus. Market akan punya potensi untuk kembali lanjut bullish. Gitu. Karena di situasi seperti sekarang ini nampaknya banyak hedge fund udah mulai panik ya, karena harga-harga saham udah mulai rontok gitu, sehingga kepanikan tersebut ditakutkan akan meluas ya, sehingga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi gitu. Kita akan tunggu seperti apa kebijakan dari politik ya itu. Dan juga kalau kita lihat dari data yang lain, ada Bitcoin dominance kemarin shooting star, lumayan tinggi kenaikannya, dan sekarang udah mulai masuk ke fase koreksi. Beberapa altcoin memanfaatkan momentum ini untuk mengalami kenaikan seperti Toncoin, Tau. Terus juga ada Habar, Hedera, lalu ada Sui ya, kemarin bounce dan lumayan bagus untuk trennya. Sementara beberapa koin masih menunggu seperti Ethereum ini jatuh dan sulit untuk bangkit. Ya gimana nggak sulit bangkit ya, orang co-foundernya si Vitalik ya pacaran mulu. Teman-teman Ethereumnya nggak diurus. Itu jadi kondisi dari market masih negatif ya. Beberapa koin kemarin lumayan stabil kayak Tron, Solayer juga kita bahas kemarin ya. Pin Network ada sedikit rebound sebelumnya, namun hari ini udah mulai stabil secara pergerakan, dan beberapa altcoin itu belum terlalu move on lah, kayak BNB, kayak AAV, kemudian juga Litecoin belum terlalu naik signifikan gitu. Dan ya semoga aja deh pergerakan market bisa sedikit lebih baik, atau at least lebih jelas lah movementnya kemana. Tapi kalau sementara ini sih kemungkinan kenaikan yang terjadi adalah retracement sesaat saja. Sekian aja sih paling untuk berita-berita kali ini, teman. Oh ya teman-teman, sekarang aku mau informasikan juga OKX lagi ngadain refresh perjalanan trading. Dimana teman-teman yang mungkin sudah punya OKX sebelumnya, teman-teman bisa ikutin campaign ini. Atau yang belum punya juga bisa daftar ya. Linknya nanti aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Teman-teman tinggal selesaikan aja beberapa misi, beberapa tes yang sudah dikasih gitu. Mulai dari yang terkecil, teman-teman bisa mendapatkan sampai dengan 100 USDT sampai dengan bisa dapat 10.000 USDT untuk setiap tesnya. Itu caranya gimana? Teman-teman masuk ke OKX, kemudian tinggal meluncur aja ke menu More di sini. Kemudian pilih yang ini Campaign Center. Ya, di sini ada campaign saat ini yang sedang berlangsung adalah Party Quiz. Teman-teman bisa ikutin Party Quiz ini dan menangin sampai dengan 80.000 US dollar. Gitu. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini.